Di tengah krisis iklim global, bagaimana Buddhisme kuno dan sains ekologi modern bisa bersatu? Hari ini, kita telusuri etika lingkungan dari dua sudut pandangan ini. Dari ajaran Buddha tentang kesatuan segala makhluk hingga data ilmiah tentang ekosistem rapuh. Mari kita simak kisahnya tentang etika lingkungan, harmoni Buddhisme, dan sains modern. Dalam Buddhisme, alam bukan milik manusia semata. Ajaran seperti sunyata, kekosongan segala fenomena, mengajarkan bahwa kita saling ketergantungan kepada alam dan manusia. Di Indonesia, komunitas Buddha aktif membersihkan pantai dan hutan, terinspirasi etika ahimsa atau tak merugikan makhluk hidup. Halo teman-teman, nah dari materi sebelumnya kita kan membahas tentang etika dan Buddhisme. Nah di sini saya mewawancarai beberapa tokoh masyarakat untuk memperluas wawasan kita. Bagaimana Buddha mengajarkan kita untuk menghindari merusak lingkungan seperti sungai atau hutan. Dalam beberapa kesempatan di dalam ajaran Vinaya, Buddha menekankan bahwa para bhikkhu ini sangat-sangat dilarang untuk melakukan perjalanan atau melakukan aktivitas pada musim penghujan. Dan pada musim penghujan itu Buddha memberikan perintah kepada para muridnya, para bhikkhu untuk melaksanakan puasa atau berdiam diri selama musim hujan. Ini selain dimaksudkan untuk menjaga kelestarian hutan, baik hutan maupun sungai, juga kesempatan para bhikkhu untuk kembali belajar dharma dan vinaya. Buddha selalu menekankan bahwa hubungan yang baik antara manusia dan tumbuhan maupun alam semesta ini menjadi bagian dari pelaksanaan praktik dharma secara luas. Artinya agama Buddha dan Buddha sendiri meminta kepada seluruh muridnya untuk senantiasa merawat hutan dan isinya atau sungai dengan baik. Yang kedua, terkait dengan perilaku bhikkhu, bahwa bhikkhu dilarang untuk kencing maupun buang air besar di sekitar pohon atau di bawah pohon. Ini menjadi sebuah tuntunan perilaku yang diperlukan bahwa kebersihan menjadi faktor utama, karena ketika kemudian orang kencing atau membuang air besar di bawah pohon, bisa jadi ada zat-zat tertentu yang mengganggu pertumbuhan dari pohon secara tidak langsung. Dan bagi anak-anak muda yang sekarang ini diajarkan untuk melestarikan alam semesta dengan cara ekoteologi. Ekoteologi itu di samping kita tidak membuang sampah sembarangan, kita diajarkan untuk menanam kembali yang disebut reboisasi. Karena apa? Karena Buddha sudah mengajarkan, ini relevan dengan ajaran Buddha dalam Dhammapada, seperti kumbang atau tawon, ya kalau bahasa Jawa itu, setiap berpindah tempat kita harus menguntungkan. Sama dengan kebah itu, setiap hinggap di pohon atau bunga yang lain itu akan meninggalkan jejak, yaitu madu. Sama halnya dengan kita dengan merawat tumbuhan apapun itu dengan cinta kasih, dengan welas asih, sama dengan kita merawat diri kita. Budaya, selamat malam. Tentang etika sudah diajarkan oleh Guru Buddha, oleh Buddha 2600 tahun yang lalu, ya, kepada mungkin siswa-siswanya tentang Pancasila Buddhis, ya. Pancasila Buddhis ini sebagai landasan moral ada 5 yang diajarkan. Yang pertama, tidak membunuh. Yang kedua, tidak mencuri atau mengambil sesuatu yang tidak diberikan. Terus yang ketiga adalah tidak berbuat asusila di antara
baik tentang kehidupan berumah tangga bagi seseorang. Bagi remaja itu adalah sesuatu yang tidak baik karena mengarah kepada pornografi dan lain sebagainya. Terus sila yang keempat adalah tidak berbohong ya. Jadi Buddha mengajarkan tentang kejujuran ya. Jujur adalah awal dari sesuatu atau awal dari seseorang. Praktek dhamma tentang pengenalan yang terakhir yang berkaitan yaitu Suramera Maja, yang diantaranya adalah tidak makan makanan yang sifatnya melemahkan kesadaran, seperti contohnya minuman-minuman keras yang menimbulkan mabuk atau obat-obat terlarang seperti narkoba dan lain sebagainya. Yang kelima-limanya ini saling terkait ya, lima-limanya ini saling terkait. Begitu satu sila ini dilanggar, semua akan berakibat, semua akan saling terkait. Makanya remaja-remaja Buddhis khususnya ini selalu ditekankan untuk belajar sila dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menjaga etika lingkungan, dari Buddhisme dan sains ajak kita untuk bertindak sekarang. Mulai dari hal-hal kecil seperti mengurangi sampah plastik, menanam pohon, bisa merenungkan keterkaitan kita terhadap alam dan manusia. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe.